bahwa di sini sebenarnya lebih kepada bukan serangan personal terhadap Pak Joko Widodo, tetapi ini adalah kajian teknis, kajian ilmiah yang menjadi background kami yang membuktikan bahwa ijazah Joko Widodo itu satu tidak ada atau yang kedua palsu. Oke. Gitu. Buku ini menggemparkan publik. Buku yang dibawa atau yang ditulis oleh Bang Rismond dan kawan-kawan menggemparkan publik kemarin. Sebenarnya apa yang menjadi latar belakang? Kemudian ini juga disebut-sebut sebagai senjata tandingan atas proses hukum yang berjalan di Polda Metro Jaya. Saya beri kesempatan pertama, Bang Rismond, silakan. Iya, Jokowi's White Paper ini filosofinya adalah untuk membersihkan sejarah bangsa Indonesia dari riwayat pendidikan Joko Widodo yang masih abu-abu sampai saat ini. Karena apa? Masih abu-abu karena memang Jokowi sendiri yang membuatnya. Sebagai presiden harusnya ya ijazahnya yang pernah dipakai sebagai calon presiden Republik Indonesia tahun 2014, 2019 seharusnya ijazah tersebut adalah ijazah milik publik. Nah, karena selalu disembunyikan dan pada saat memidanakan Bambang Tri dan Gus Nur juga yang ditampilkan atau yang disajikan oleh jaksa maupun hakim adalah ijazah fotokopi, maka konflik ini, wilayah abu-abu ini semakin lama. Oleh karena itu kami peneliti mencoba untuk membedahnya, menganalisanya, mengkajinya secara ilmiah dan jawabannya ada di buku ini semua. Jadi ini adalah kompilasi dari 3 tulisan ya, dari Pak Roy Suryo, saya maupun Bu Tifa, dan ini masing-masing independen tanpa ada koordinasi menulis bersama karena memang bidang kami bidang yang sangat berbeda. Oke. Gitu, apa yang pesan yang Anda ingin sampaikan kepada halayak melalui buku ini? Ya, sebenarnya ini tidak peruntukkan untuk publik umum ya, tetapi bisa dijadikan kenangan bahwa di sini sebenarnya lebih kepada bukan serangan personal terhadap Pak Joko Widodo, tetapi ini adalah kajian teknis, kajian ilmiah yang menjadi background kami yang membuktikan bahwa ijazah Joko Widodo itu satu tidak ada atau yang kedua palsu. Oke. Gitu, ya. Oke, baik. Bang Rifai, tanggapan Anda? Ya, kalau kami sih melihat pertama kemarin kita saksikan bersama buku ini sendiri kan boleh dibilang menjadi penyebab tertundanya pemeriksaan ya. Ya. Waktu itu kan dengan alasan mau ikut 17-an, tapi juga dijelaskan juga secara terlintas bahwa penunggu buku ini jadi. Sehingga dari fakta itu dan juga munculnya buku ini, kami berpendapat buku ini memang hanya upaya membangun alibi bahwa seolah-olah yang selama ini dilakukan adalah penelitian. Sekalipun kalau kami melihat sih dari segi tata waktu menjadi menarik karena kita sama-sama akademisi lah ya. Bang Ubed juga tahu namanya penelitian tuh seharusnya diuji dulu, diproses dulu sampai dengan kesimpulan, selesai baru ekspos. Ekspos pun juga ada tata caranya. Ada yang bisa ke Scopus, ada yang tidak memenuhi syarat. Tapi kalau yang kita tahu selama ini adalah terus dilempar di media hampir tiap hari, baru sekian bulan muncul kesimpulannya. Jadi dari segi tata waktu kami menyaksikan. Dan satu lagi, sekarang ini memang satu dasawarsa terakhir hampir rata-rata perkara pencemaran itu selalu mengemas dirinya seolah-olah penelitian. Ya. Tapi hakim juga tidak mudah terkecoh. Salah satu yang berhasil adalah perkaranya Mas Haris Azhar, teman saya juga. Beliau memang waktu itu penelitian ya, dalam konteks yang beberapa perusahaan yang terjadi di Papua. Tapi mayoritas hakim juga tidak terkecoh. Artinya silakan aja dijadikan alibi. Nanti kita lihat apa hakim teriyakini oleh buku itu atau sebaliknya. Oke. Bicara soal alibi, saya ke Kang Ubed. Kang Ubed, apa sebenarnya buku ini kan bisa dikatakan produk ilmiah begitu ya. Prosesnya juga diklaim menggunakan analisis teknis yang semuanya ilmiah. Dari tanggapan Anda seperti apa? Pertama saya lihat ini kasus ijazah yang kemudian narasinya disebut sebagai ijazah palsu ini berjalan begitu panjang ya. Sangat lama saya kira pemberitaannya dan menjadi wacana publik yang sangat serius di banyak media. Itu sebenarnya menunjukkan bahwa ada problem komunikasi publik yang diproduksi oleh orang yang bersangkutan. Misalnya dari Jokowi atau pihak Jokowi, karena menurut saya gagal untuk meyakinkan publik bahwa ijazahnya asli. Nah, dalam banyak teori, misalnya saya teringat satu buku yang ditulis oleh Timothy Combe
yang judulnya saya kira cukup populer, Ongoing Crisis Communication, itu sangat terang bahwa keyakinan publik pada sebuah informasi itu akan terjadi jika orang menyampaikan informasi kepada publik itu konsisten, didukung data, valid, dan tidak bisa terbantahkan, rasional dan seterusnya. Nah, saya menangkap mengapa ini kemudian berkepanjangan, karena ada komunikasi yang saya sebut tidak konsisten. Misalnya Jokowi pernah mengatakan bahwa pembimbingnya adalah Kasmujo, pembimbing skripsinya. Lalu kemudian berubah. Jadi inkonsistensi ini menimbulkan ketidakpercayaan publik pada informasi yang disampaikan oleh pihak Joko Widodo misalnya. Ini kan mestinya kalau dalam teori komunikasi ada namanya corrective action, cepat mengoreksi, tapi itu berlarut-larut lama. Itu yang menyebabkan kemudian muncul pandangan publik bahwa bahkan kemudian menjadi menguat, jangan-jangan betul palsu nih kan. Nah kemudian teman-teman Mas Rismond dan kawan-kawan menulis buku sebetulnya satu upaya yang baik menurut saya dalam tradisi perdebatan hukum, bahwa ketika kemudian narasi tidak cukup untuk menjelaskan karena terlalu panjang, maka memproduksi buku yang menurut Mas Bung Rismond dan kawan-kawan itu ilmiah, itulah jalan terbaik lah, satu jalan terbaik untuk membangun alibi yang saintifik dalam pandangan mereka yang menulis. Saya kira itu ya. Baik. Tapi di dalam buku ini juga sangat spesifik bicara soal analisis secara teknis Bang Rismond terhadap ijazah Pak Jokowi. Bang Norman, tanggapan Anda? Nah, ini kan yang diteliti objeknya adalah ijazah yang dimiliki oleh Pak Jokowi, Bang Norman. Ya, bagi saya nggak ada masalah ya. Saya juga nggak protes. Biarkan aja nih, demokrasi kok alamnya. Ya, jadi kalau misalnya abang kita ini kreatif tuh bikin seperti ini. Nah, cuman bagaimana cara mengatasinya kalau orang mau ngantem buku itu harus dibatasi. Apakah bedah buku atau bagaimana? Nah, pertanyaan saya, ini buku ini mau dijual secara umum apa tidak? Satu ya. Yang kedua, kok kemarin ini waktu di UGM kok banyak halangan, tantangan. Mungkin abang tidak menjelaskan tentang buku ini. Saya tahu lah itu isinya pasti tentang Jokowi. Kalau tentang Jokowi saya juga benci terhadap buku itu. Tapi udah pasti udah jadi. Bang Rismond, silakan. Ya, ini sekali lagi saya tegaskan bahwa ini nothing personal, nothing personal. Joko Widodo kita uji skripsi, bukan hanya ijazah, lembar pengesahan penguji yang kita foto sendiri, dan di skripsi itu tidak ada lembar pengesahan penguji skripsi, itu kita foto sendiri dan itu kita analisa dengan sejumlah metode. Mengapa kita tidak periksa secara analog ya, meskipun secara digital sudah cukup? Karena memang kami tidak punya kewenangan untuk menyita barang itu. Kalau ada ya langsung kami sita. Tetapi digital forensik kan sudah berkali-kali dalam kasus di dunia itu bisa menyelesaikan atau membuktikan. Mohon maaf Bang, referensi abang dari digital itu ya? Iya. Dan itu kami foto sendiri ya, lembar pengesahan skripsi Joko Widodo itu kami foto sendiri di ruang 109 di Fakultas Kehutanan UGM dan direkomendasikan atau diizinkan oleh Wakil Rektor UGM, Profesor Wening. Jadi semua di dalam ini metode-metode ini juga bisa dibantah, Pak. Sangat bisa dibantah. Itulah namanya metode ilmiah itu open to debate, bantahnya open bagaimana? to discuss. Misalnya ada masyarakat nggak suka dengan buku ini, dia bisa ngelapor ke polisi. Bukan itu bisa masalah terjadi. Ilmiah kita. Tapi kalau dibatasi adalah gua nggak suka dengan bedah buku aja. Artinya kemungkinan buku ini dilaporkan itu bisa itu terjadi. sangat bagus itu. Iya, kalau bedah buku jadi nggak kemana-mana. Bedah buku, seminar ilmiah dan segala macam itu sangat tanya. Sangat dibutuhkan malah karena kita nggak punya dana aja untuk mengadakan itu, Pak. Kalau bisa kalau bedah buku tapi kalau melaporkan orang menulis buku itu problem. Karena dalam demokrasi menulis buku adalah bagian dari karya intelektual yang memungkinkan bisa menjadi perdebatan. Baik. Tapi tidak bisa kemungkinan itu bisa saja terjadi ketika ada masyarakat yang mungkin ingin melaporkan buku ini, begitupun itu bisa terjadi, sebaliknya itu bisa terjadi. Tapi kalau dibatasi dengan bagaimana bedah buku, kemudian kita nggak akan menganalisisnya? terjadi.